Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustin, MPM 19130210340 dari kelas 5A7 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 dengan judul Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia untuk Penugasan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Nur Hidayati. Pada pokok bahasan ada 5. Pertama, masalah dalam seleksi staf, faktor-faktor yang memoderasi kinerja, kriteria seleksi, dual career couples, beda ekspatriat atau orang asing perempuan. Yang slide 5, rekrutmen dan seleksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Kedua, seleksi. Menurut Faisal Rifai 2008, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu ada 7. Pertama, surat-surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan yang terdiri dari tes kepribadian dan tes psikologi, wawancara, SMS, counter, drug test. Untuk selanjutnya kita membahas masalah dalam seleksi staf. Biasanya ada 4. Proses rekrutmen yang terlalu kompleks, jumlah kandidat yang terlalu banyak. Jadi jumlah kandidat yang terlalu banyak itu juga akan mempengaruhi lamanya seleksi staf. Ketiga, kesulitan dalam mendata kandidat. Biasanya itu data dari kandidatnya itu kurang lengkap. Sulit untuk mendapatkan kandidat yang sesuai. Biasanya ada syarat dari perusahaan untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Untuk selanjutnya, faktor penugasan internasional memoderasi kinerja. Moderator ada 5. Inability to adjust to foreign culture. Maksudnya adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan. Kedua, length of assignment, yaitu panjang tugas. Willingness to move, yaitu kemampuan untuk pindah. Work-related factor, faktor terkait kata. Psikologis kontrak, yaitu kontrak psikologis. Performa adalah kemampuan. Intention to stay of live, niat untuk tinggal ataupun pergi dari perusahaan. Kriteria seleksi ada banyak. Pertama, keputusan seleksi dilakukan secara individu. Dari kemampuan teknis, kesesuaian lintas budaya ini juga mempengaruhi. Kebutuhan keluarga, persyaratan budaya negara, karena setiap negara pasti punya persyaratan sendiri seperti language, bahasa. M&A recruitment, jadi persyaratan untuk seleksi harus dilakukan secara benar. Dual career kompleks ada 2, yaitu pengaturan tugas alternatif jangka pendek komuter lainnya seperti ditemani perjalanan bisnis tugas virtual. B. Kebijakan yang ramah keluarga, meliputi jaringan antar perusahaan, bantuan berburu pekerjaan, kerja intraperusahaan, on tugas, dukungan karir. Apa sih bedanya ekspatriat perempuan? Kita akan membahas perubahan peranan manajemen. Faktor inti dalam pengembangan transisional terletak pada pendekatan ke IHRRM dan khususnya identifikasi dan pengembangan manajer internasional yang efektif di luar keterampilan teknik superior dan manajerial.
Profil manajerial terus mencakup kemampuan adaptasi, sensitivitas ke budaya berbeda, bahasa dan keterampilan, relasi dan kemampuan untuk bekerja dalam tim internasional. Jadi banyak sekali. Contohnya, kita harus beradaptasi mengenai budaya mereka. Biasanya budaya Indonesia kadang kan ada yang telat, jadi kalau budaya sana itu biasanya harus tepat waktu. Jadi kalau berangkat jam 7 harus sampai di sana jam 7 tepat. Mengenai bahasa juga berbeda. Kita tahu jika kita harus menggunakan bahasa Inggris. Dengan wanita dalam manajemen internasional. Partisipasi wanita dalam manajemen internasional dipengaruhi banyak faktor. Pertama, faktor budaya, sosial, legal, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi wanita, baik di negara asal mereka dan lingkungan negara induk perspektif umum. Dalam hal ini ada dua asumsi, yaitu model ekuitas dan kontribusi komplementer wanita dalam manajemen internasional. Partisipasi wanita dalam manajemen internasional dipengaruhi banyak faktor yang disebutkan tadi. Digunakan untuk mereview agar manajer wanita dengan menghadapi situasi batas negara yang luas. Ia meneliti bahwa kemungkinan peningkatan relatif dan dampak wanita dalam manajemen seleksi strategis yang efektif membawa perubahan fundamental pada setiap persepsi budaya pembatasan dominan. Dan terakhir adalah perbedaan dari subactability barrier dan external barrier. Beberapa wanita telah terbatas kesediaan untuk relokasi pasangan dual karir. Wanita sering menghalangi untuk karir mereka sendiri dengan perilaku menurut jenis kelamin berdasarkan panutan. Untuk external barrier, manajemen HRD enggan untuk memilih calon perempuan, lokasi budaya yang sulit, atau daerah yang menghalangi perempuan ekspatriat. Mereka ekspatriat memilih di mereka pikiran mempengaruhi keputusan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah lebihnya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.